Ketegangan kembali mencuat di perairan Ambalat, sebuah nama yang telah lama bergema dalam catatan perselisihan maritim antara Indonesia dan Malaysia. Insiden terbaru sebagaimana terungkap melibatkan sebuah kapal milik Malaysia yang dilaporkan melakukan tindakan agresif dan provokatif terhadap para nelayan Indonesia yang tengah mencari nafkah di wilayah yang diyakini Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya. Peristiwa ini bukan sekadar riak kecil di lautan luas, melainkan sebuah gelombang yang mengingatkan kembali akan kompleksitas sengketa perbatasan dan taruhan besar yang terkandung di dalamnya, mulai dari kedaulatan negara hingga nasib sumber daya alam yang melimpah. Manuver kapal Malaysia tersebut, yang digambarkan mencurigakan dan mengintimidasi, memaksa para nelayan Indonesia yang hanya berbekal jaring dan harapan untuk merasa terancam dan akhirnya terdorong menjauh dari area penangkapan ikan mereka. Ini adalah narasi yang sayangnya tidak asing di Ambalat, di mana nelayan kerap menjadi pihak yang paling rentan dalam pusaran klaim tumpang tindih dan patroli penjaga perbatasan. Kabar mengenai insiden ini dengan cepat mencapai telinga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, garda terdepan penjaga kedaulatan maritim Nusantara. Tanpa membuang waktu, respons tegas dan terukur segera dilancarkan. Dua kapal perang Republik Indonesia, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653, dengan gagah berlayar menuju titik ketegangan. Kehadiran dua KRI ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan rutin. Ini adalah sinyal jelas bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi setiap potensi ancaman terhadap integritas teritorialnya. Lebih jauh lagi, pengerahan pasukan elit dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska serta Satuan Marinir menunjukkan keseriusan tingkat tinggi. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan, terlatih untuk operasi khusus di medan laut yang paling sulit. Sekalipun dan kini mereka berada dalam status kesiapan tempur penuh, siap menghadapi segala kemungkinan di perairan Ambalat yang kembali memanas. Situasi di lapangan berkembang menjadi sebuah drama maritim yang menegangkan. Kapal-kapal perang Indonesia, dengan perhitungan taktis yang cermat, dilaporkan melakukan manuver strategis untuk mengelilingi kapal Malaysia yang menjadi pemicu insiden. Ini adalah sebuah permainan kucing dan tikus, dengan risiko tinggi, di mana setiap gerakan, setiap sinyal dapat ditafsirkan secara berbeda dan berpotensi meningkatkan eskalasi. Bayangkan ketegangan di anjungan masing-masing kapal, para komandan dan awak kapal bekerja di bawah tekanan luar biasa, sadar bahwa tindakan mereka dapat berdampak luas pada hubungan diplomatik kedua negara bertetangga. Namun, ketegasan dan kesigapan yang ditunjukkan oleh pihak Indonesia tampaknya membuahkan hasil. Dihadapkan pada respons yang solid dan kehadiran Angkatan Laut Indonesia yang dominan, kapal perang Malaysia tersebut akhirnya memilih untuk mulai menarik diri, perlahan menjauh dari area sengketa, meredakan ketegangan yang sempat mencapai puncaknya. Mundurnya, kapal Malaysia ini mungkin mengakhiri konfrontasi langsung di laut untuk sementara waktu, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan akar permasalahan yang telah berlarut-larut. Di ranah diplomatik, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak tinggal diam. Sebuah nota protes resmi segera dilayangkan kepada pemerintah Malaysia. Nota diplomatik ini adalah alat komunikasi formal antar negara untuk menyatakan ketidaksetujuan, keprihatinan, atau tuntutan terkait suatu isu. Dalam konteks ini, nota protes tersebut menggarisbawahi pandangan Indonesia mengenai pelanggaran yang terjadi dan menuntut agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Pernyataan-pernyataan keras juga muncul dari berbagai elemen pemerintahan dan parlemen di Indonesia. Ada kesadaran kolektif dan tuntutan yang semakin menguat agar Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten dalam menjaga setiap jengkal wilayahnya, terutama di area-area sensitif seperti Ambalat. Suara-suara ini menyerukan peningkatan patroli, penguatan armada, dan penegakan hukum yang tanpa kompromi di laut. Pesannya jelas, kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Untuk memahami mengapa Ambalat menjadi begitu penting dan sensitif,
kita perlu menengok lebih dalam pada sejarah dan potensi yang dikandungnya. Wilayah Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi telah menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia selama beberapa dekade. Perselisihan ini sebagian besar dipicu oleh klaim tumpang tindih atas batas maritim yang belum jelas sepenuhnya, diperparah dengan penemuan cadangan sumber daya alam yang signifikan, terutama minyak dan gas bumi, di bawah dasar lautnya. Siapa pun yang memiliki kedaulatan atas Ambalat akan memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam tersebut yang bernilai miliaran dolar. Selain potensi hidrokarbon, perairan Ambalat juga kaya akan sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan hidup bagi banyak nelayan. Ketidakjelasan batas maritim ini berakar pada interpretasi yang berbeda terhadap Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS 1942. Sebuah kerangka hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara di lautan. Indonesia, berdasarkan prinsip negara, kepulauan dan kelanjutan alamiah landas kontinennya, merasa memiliki hak penuh atas Ambalat. Sebaliknya, Malaysia juga memiliki argumen dan klaimnya sendiri berdasarkan interpretasinya terhadap hukum laut dan peta-peta yang diterbitkannya. Sebagai respons jangka panjang dan untuk menegaskan kehadirannya, Indonesia terus melakukan berbagai upaya, termasuk memperkuat kehadiran angkatan lautnya secara berkelanjutan di sekitar Ambalat. Pembangunan pangkalan militer, penambahan frekuensi patroli oleh kapal-kapal perang, dan pengawasan udara yang lebih intensif adalah beberapa langkah konkret yang diambil. Tujuannya ganda. Pertama, untuk melindungi para nelayan Indonesia yang seringkali menjadi korban intimidasi atau penangkapan oleh pihak asing saat mencari ikan di wilayah yang mereka anggap sebagai hak tradisional mereka. Kedua, untuk secara jelas menegaskan kedaulatan de facto dan de jure Indonesia atas blok maritim tersebut. Kehadiran fisik yang konstan dari aparat negara diharapkan dapat memberikan efek gentar, deterrence, terhadap pihak-pihak yang mencoba melanggar atau mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun upaya ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan komitmen sumber daya yang berkelanjutan. Meskipun insiden terbaru ini mungkin telah mereda dengan mundurnya kapal Malaysia dan ketegangan langsung di permukaan laut mungkin telah berkurang untuk saat ini, dinamika geopolitik yang lebih luas dan sejarah sengketa yang panjang menunjukkan bahwa potensi terulangnya insiden serupa di masa depan tetaplah tinggi. Selama akar permasalahan, yaitu demarkasi batas maritim yang jelas dan disepakati bersama, belum terselesaikan, Ambalat akan terus menjadi bara dalam sekam dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Kedua negara adalah anggota pendiri ASEAN dan memiliki hubungan bilateral yang sangat erat dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Namun isu Ambalat kerap menjadi kerikil dalam sepatu yang mengganggu keharmonisan hubungan tersebut. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari kedua belah pihak, dialog yang konstruktif, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Opsi-opsi seperti perundingan bilateral yang intensif, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, atau bahkan membawa kasus ini ke mahkamah internasional seperti Mahkamah Internasional, ICJ, atau Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, ITLOS, pernah dipertimbangkan atau diwacanakan, meskipun masing-masing memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Indonesia, melalui berbagai pernyataan resmi dari para pejabat tinggi negara dan pimpinan militernya, telah berulang kali menegaskan sikapnya yang tidak akan berkompromi sedikit pun terkait isu kedaulatan. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, akan dianggap serius dan akan direspons dengan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen ini bukan hanya retorika politik, tetapi juga amanat konstitusi yang harus dijalankan. Pertahanan wilayah negara adalah salah satu fungsi utama negara, dan kegagalan dalam menjalankan fungsi ini dapat merusak kepercayaan publik dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, insiden seperti yang terjadi di Ambalat ini selalu memicu reaksi keras dan perhatian nasional yang luas. Di sisi lain,
Penting juga untuk mengelola ketegangan ini agar tidak meluas menjadi konflik terbuka yang akan merugikan kedua belah pihak dan stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Diplomasi yang cerdas, pertahanan yang kuat, dan komitmen pada penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional adalah kunci untuk menavigasi kompleksitas sengketa Ambalat. Perlindungan terhadap nelayan Indonesia menjadi aspek krusial yang tidak boleh dilupakan. Mereka adalah warga negara yang paling merasakan dampak langsung dari ketidakpastian dan ketegangan di perbatasan. Keberanian mereka melaut hingga ke wilayah-wilayah terluar, meskipun dibayangi risiko, adalah demi menghidupi keluarga. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka dapat mencari nafkah dengan aman dan tanpa rasa takut. Kehadiran Angkatan Laut dan aparat keamanan lainnya di perairan seperti Ambalat juga bertujuan untuk memberikan rasa aman ini. Namun, solusi jangka panjang tentu saja adalah penyelesaian sengketa itu sendiri, sehingga tidak ada lagi ambiguitas mengenai di mana nelayan boleh melaut dan di mana batas kedaulatan negara lain dimulai. Kisah Ambalat adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia terkait batas maritim dan klaim sumber daya. Di era di mana sumber daya alam semakin menipis